Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat yang sangat simpel, mudah, sederhana banget ya. Tapi hasilnya tebel, bersarang, dan lembut. Nah, di tempat kalian ini apa nih namanya? Terang bulan, martabak manis kah, atau apa melipat? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita langsung aja buat. Ini nggak perlu waktu khusus, semua orang pasti bisa. Asalkan kalian ikuti tutorialnya sampai selesai. Oke ya, sekarang pertama-tama kita tuangkan dulu air 350 ml air biasa. Kemudian setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk dulu seperti biasa sampai tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan 300 gram terigu protein sedang. Terigunya boleh merek apa aja. Nah, ini kita masukkannya bertahap ya. Gini loh caranya agar tidak ada adonan yang berketul atau kita kan mengaduknya itu dengan mudah. Jadi sedikit demi sedikit bertahap sampai semakin lama terasa semakin berat nih. Ini udah kita masukkan semua. Oh ya, kalian juga boleh menggunakan mixer kecepatan rendah. Nah, sekarang ini akan kita campur. Tadi udah tercampur rata, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir, boleh 5-6 sendok ya. Kemudian setengah sendok teh, lebih sedikit baking powder. Jadi dilebihin sedikit, dari setengah itu tambahin sedikit aja baking powder. Kemudian kita aduk nih seperti ini. Cara ngaduknya kalian bisa lihat dari atas ke bawah. Ini kita berusaha untuk mengumpulkan udara ya, agar terjebak banyak di dalam adonan ini. Ini terus kita aduk. Ini videonya nggak mau Meiji cepetin, jadi kalian kocok seperti ini, kecepatannya seperti itu sampai adonan ini menjadi halus kalis. Seperti apa sih kalisnya? Ini kan bukan roti ya, tuh itu namanya kalis tuh. Kalau diangkat nggak terputus-putus, terus nyambung seperti itu. Untuk waktunya sih kurang lebih 4-5, tergantung kekuatan tangan kalian. Kemudian yang terakhir kita masukkan 2 kuning telur. Kuningnya aja ya, agar kuenya ini lembut banget. Jadi kita pakai kuningnya aja. Kita campurkan kembali. Tuh. Udah tercampur rata. Nah, ini akan kita istirahatkan. Sangat rekomen jika kalian mengistirahatkan selama 3 jam. Mama Meiji mengistirahatkan selama 3 jam, terlihat gelembung-gelembung itu ya. Gelembung-gelembung kecil udaranya banyak. Nih kita aduk. Minimal 1-2 jam, tapi kurang rekomen. Kalau bisa 3 jam, itu mantap. Oke, sekarang kita siapkan setengah sendok teh lebih sedikit baking soda atau soda kue yang kita masukkan dulu di dalam 40 ml air agar tercampur dengan rata. Nih. Kalau udah larut tercampur baking sodanya, tuh ya. Tuh lihat tuh adonannya. Kalis itu seperti itu. Melebar nggak terputus-putus. Nah, sekarang kita masukkan cairan soda kue, kemudian kita aduk sampai merata. Dan akan kita tambahkan 1-2 sendok teh vanilla essence. Ini Mama Meiji nanti tambahkan lagi, kayaknya kurang tercium gitu ya. Jadi Mama Meiji tambahkan sampai 2 sendok teh essence vanili. Nah, ini kita aduk. Caranya mudah ya, nggak perlu waktu yang khusus, kita tinggalkan aja, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, sekarang siapkan 2 wadah. Ini Mama Meiji bagi menjadi 2 bagian, sesuai nanti dengan ukuran teflonnya. Nah, kita akan memanggang tanpa menggunakan alat khusus untuk martabak atau terang bulan. Ini kita gunakan teflon, diameternya 20 cm ya. Dan permukaannya tidak diolesi apapun. Nah, sekarang kita beralih ke kompor. Nyalakan api yang kecil aja, kecil banget. Kita akan panaskan teflon ini sampai suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Karena kita nggak punya alat pengukur suhu, coba kita tes dengan setetes air. Nah, kalau kayak gini nih berarti belum ya, belum panas yang kita inginkan, belum sempurna. Masih riak-riaknya banyak.
Nah, tapi kalau dia udah lari-lari gitu tuh nih ya, ini dimasukin lagi. Kalau udah lari-lari, gelembung airnya artinya panasnya udah cukup dan adonannya udah siap kita tuangkan. Nih, kita tuangkan dulu. Lalu kita bentuk tepinya, pinggirannya itu seperti abang-abang pada umumnya. Nah, pelan aja kita goyangkan teflonnya agar terbentuk tepian seperti itu lagi. Udah tuh, kita tunggu pelan-pelan. Jadi kontrol api sangat penting. Untuk api kan masing-masing kompor tuh beda. Yang pasti apinya kecil. Nanti deh kita bahas lagi hasilnya tentang api ini ya setelah melihat hasilnya. Nih, semakin lama permukaannya semakin kering dan makin apa ya itu namanya bolong-bolong. Nah, kalau udah bolongnya itu udah mulai agak kering, tinggal sedikit lagi yang basah itu kita taburi dengan gula secukupnya. Nah, Mama Eji pengen ini hasilnya lembab, jadi nggak tunggu sampai kering banget, yang pasti udah tinggal sedikit ya. Yang warna putih itu kan lebih lembut tuh pastinya. Nah, kemudian biar agak lebih matang lagi, kita tutup kurang lebih 1 menit atau sampai setengah menit sambil dilihat-lihat aja. Hati-hati kalau kalian menutup itu uapnya akan jatuh. Nah, lihat tuh tepi pinggirannya udah mulai kecoklatan, artinya udah sebentar lagi akan matang ya. Nih, jadi bisa kita lihat tuh cantik banget warnanya, kuning kecoklatan, dan bagian atasnya Mama Eji rasa ini udah cukup. Setelah kita pegang tadi udah agak sedikit mengering, kita olesi, tambahkan, beri margarin. Jangan pelit-pelit kasih margarinnya agar dalamnya lebih lembab. Kalau yang suka lembab. Ini dia ya, udah kita angkat. Sekarang kita letakkan dulu. Untuk toppingnya sesuai selera ya. Sekarang kita bagi menjadi 2 bagian. Ini salah gunakan pisau, harusnya pakai parang. Tuh, kita taburi dengan keju. Di sini Mama Eji kelupaan, lupa pakai SKM. Kalian boleh tambahkan SKM. Lalu taburi keju ya. Nih, tuh kan pisaunya enggak sampai seluruhnya kepotong. Kemudian selagi panas ini olesi permukaannya dengan margarin lagi agar lebih lembab dan lembut. Ini dia hasilnya tuh, lebih mantap kayaknya kalau pakai parang. Jadi biar rapi gitu loh potongannya ya kan. Nih, ternyata emang iya, potongnya harus pakai parang. Pakai golok. Tuh kalian bisa lihat ya, sarangnya sangat tinggi. Ini lembut walaupun dipanaskan. Bisa kalau nggak habis simpan di kulkas, terus besok paginya dihangatkan di atas teflon tadi. Tinggal ditambahin sedikit dengan margarin. Nah, jadi untuk topping bisa meses. Tadi ditaburi lagi dengan gula. Kemudian kiceritin lagi dengan SKM, tabur keju ya sesuai selera kacang ya kan. Nah, yang pasti hasilnya seperti ini sangat mudah. Kalian semua pasti bisa. Nah, yang penting tadi pertama kita harus kontrol api. Yang pasti kita harus ini ya, bisa memperkirakan apakah ini teflonnya nanti kepanasan apa enggak, apinya kebesaran apa masih bisa lebih dikecilkan lagi. Nih, nanti kalian lihat. Jadi ini pas apinya. Apinya ini sangat kecil. Nah, ini cantik ya bagian atasnya tuh. Lubang-lubang itu menandakan bahwa matangnya sempurna banget. Yang ini Mama Eji beri meses, lupa lagi pakai SKM. Ditambahin lagi dengan keju. Untuk martabak yang kedua ini agak lebih kering ya, kurang moist. Karena apa? Nih kita balik ya, iki loh. Tadi apinya walaupun udah dikategorikan kecil ternyata masih kebesaran. Nah disitulah tadi ya Mama Eji bilang. Jadi apinya bisa kalian perkirakan sini, yang pasti apinya kecil, teflonnya panas.
Tapi nggak apa-apa kan, ada juga tuh yang suka yang agak-agak gosong seperti ini ya kan. Tuh, tapi tidak cantik ya. Warnanya cantik yang pertama, jadi kontrol api itu juga sangat penting. Oh, ini mantep banget. Oke ya, cus ke dapur, bahannya sangat sederhana, nggak perlu lagi beli martabak, bisa kita buat sendiri dengan rasa yang lebih nikmat. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.